harus punya tujuan, target ya, punya tujuan, punya target ya. Nah, tujuannya adalah pembelajaran tilawati TK itu adalah agar memberikan pembekalan dasar bagi anak-anak agar fasih melafalkan huruf hijaiyah. Itu tujuannya ya. Jadi tujuannya adalah hanya untuk pembekalan dasar aja, biar anak itu fasih melafalkan huruf hijaiyah, bukan baca Quran. Targetnya sampai dengan huruf hijaiyah saja. Nah, itu adalah tujuannya. Sedangkan targetnya, ya kita harus mengacu kepada target sebelum proses. Target adalah anak mampu nantinya membaca atau mengucapkan huruf hijaiyah, 2 huruf hijaiyah, ya, dengan lancar, dengan fasih, menggunakan nada ros. Itu targetnya. Jadi 2 huruf, tidak 3 huruf, 4 huruf. Sedangkan kalau jilid 1 memang 3 huruf, 7 huruf bahkan. Ya, kalau di ini makan di jilid 1 aba, tapi di bawah ba, itu kan jilid 1. Apalagi kalau udah halaman terakhir alama wa hakama ra'afa wa rahama, itu 77 kalau tidak salah. Ya, gitu. Tapi target untuk PAUD ataupun tilawati TK adalah hanya 2 saja, huruf tunggal berharokat fathah, 1 ketukan dengan menggunakan nada ros. Misalkan bata, rona, jaha, balsa, soto, sebelah kan belum ada kan di situ. Baru sampai soto aja sebelah kan berapa huruf. Kayak gitu ya. Jadi A sampai dengan ya diucapkan dengan apa, nada ros, begitu. A sampai dengan ya dengan nada ros, 1 ketukan. Sehingga ketika masuk ke pembelajaran jilid 1, mereka tidak akan total 44 pertemuan. 20 pertemuan sudah lancar karena udah mahir dari awal. Ya, dan ini juga bagian dari tujuan pembelajaran PAUD ini adalah untuk mengkondisikan anak-anak yang susah dikondisikan, susah diam. Ya, dengan cara metode PAUD ini adalah untuk mengkondisikan usia anak PAUD yang susah diamnya dan susah konsentrasi. Ya, ini bagian dari tujuan juga. Tujuan juga ada, yaitu untuk menjembatani ya, teknik pembelajaran jilid 1 nanti kalau didasari oleh PAUD, insya Allah tidak akan susah. Dan insya Allah anak walaupun usianya baru 4 tahun, ketika dia sudah ada kemampuan, ingat ya, ketika anak sudah ada kebisaan, kemampuan, ternyata kedisiplinan dan ketertiban juga dengan sendirinya mengiringi. Ya. Saya juga merasa heran, siapa sih yang melindungi itu? Oh, Allah Maha Tahu. Anak usia 5 tahun, 4 tahun lari baca mau. Tapi ketika anak udah bisa, diam dia karena merasa pede begitu. Nah, baris berusia dia nggak bisa diurus itu kalau belum bisa apa-apa. Kalau ada kebisaan, nah baca buku, siap, nah gitu. Ya, jadi memang itulah ketika udah diajarkan, dilakukan sebuah pendekatan, ternyata anak yang tadinya konsentrasinya kurang menjadi penuh dengan konsentrasi. Itu adalah tujuan, kemudian target ya. Kemudian metode medianya kalau untuk PAUD itu, kalau untuk tilawati 1, 2, 3, 4, 5 itu kan cuma peraga dinding yang ya bukan ini sih, peraga dinding dan buku udah cukup kan begitu ya. Tapi kalau untuk PAUD ada 3 ya. Yang pertama adalah peraga atu. Yang kedua adalah peraga dinding.
yang ketiga adalah buku. Nah, ini kita harus tahu ya bahwa fungsi-fungsi tiga media ini apa saja. Kalau yang berjilid dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, untuk penanaman konsepnya ada di sini, di peraga. Makanya ngajarnya kalau anak-anak itu nggak boleh tidak menggunakan peraga, tidak akan berhasil. Jadi konsepnya ada di peraga dinding kalau yang jilid 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Buku adalah hanya untuk latihan dan evaluasi. Tetapi kalau di PAUD itu peraga yang menjadi konsep pembelajaran adalah ada di kartu, yang di media kartu. Ini yang menjadi modal utama, ya, ini yang menjadi modal utama kartu. Kemudian peraga dindingnya adalah untuk pembiasaan dan latihan, ya, pembiasaan. Kemudian kalau buku, nah sama dengan yang jilid 1 ini untuk latihan dan evaluasi, bukan untuk belajar, untuk bahan, bukan untuk bahan evaluasi presentasi atau pembelajaran, bukan, untuk evaluasi dan latihan. Begitu, ya. Kadang-kadang kan saya beli ini aja, pakai ini aja, nggak bakalan berhasil. Saya juga dari dulu ya menggunakan ini, anak sampai Masya Allah di pangku-pangku 2 tahun nggak tamat-tamat, ya itu karena memang anak dipaksa untuk membaca buku. Nah, fungsi ketiga media ini tadi sudah disampaikan, ini untuk penanaman konsep ya. Kemudian peraga untuk pembiasaan bacaan, untuk melancarkan bacaan dan pembiasaan, dan itu untuk evaluasi dan latihan. Nah, kemudian waktu pembelajaran, proses pembelajaran tilawati PAUD hingga tamat buku ini, hingga munaqasyah dan pindah jilid 1, itu waktunya cuma 40 pertemuan saja. Ya, nggak tahu ini berapa halaman ya? 44 ini. Tapi cuma ditempuh 40 pertemuan saja. Ya, 40 pertemuan. Berarti kita hitung dulu, kalau di TPQ kita 1 pekan itu 5 kali, berarti berapa bulan ini tamat? 1 bulan rata-rata 4 minggu, 4 pekan. Sepekan berapa kali? 4 kali. Berarti 8 kali 4 kali 4 16. 16 kali 4 16 kali 16 40 kali, berarti sekitar 3 bulan. 3 bulan, nggak usah 3 bulan, itulah 4 bulan, 4 bulan aja gitu. Kan bisa terus pindah ke mana? Ya, iya, artinya kalau di sini kan 2,5 bulan, ya, 40 pertemuan. Kalau 1 bulan 5 bulan 20 kali, kalau 5 kan seminggunya, berarti 1 bulan itu 20 kali, berarti hanya 2 bulan sebetulnya ini. Kita jangan 2 bulan lah kecepatan gitu, 3 bulan aja. 3 bulan, cuma cara prakteknya yang benar insya Allah akan tercapai. Itu. Kalau yang ngaret sampai 5 bulan, 6 bulan, berarti polanya belum benar. Orang ngomongnya aja belum benar. Ya. Aib. Ya biarin aja soal itu mah, biarin aja ya. Tapi mereka itu sudah apa namanya, konsen begitu. Konsennya ketika alif karena memang usianya. Iya. Ya, tapi ketika dibaca alif, dibeginikan alif, dibaca ba, berarti itu belum sampai. Tapi kalau masih ini, ya biarin aja. Itu berarti anak udah bisa, cuman psikomotornya belum sempurna. Begitu. Ya, itu urusan yang penting. Ya, kita sebagai gurunya harus betul-betul menyampaikannya dengan benar. Ya, misalkan nah ini la
Anaknya ompong. Bingung dia jadi Nah, kamu belum bisa sekarang. Tapi lihat bunda ya, lihat bu guru ya. La, kedengaran nggak anak suaranya? Pasti kedengaran. Kelihatan nggak lidah kita di situ? Mata melihat, masuk ke otak, merekam. Sementara saat itu dia belum bisa, tapi dia merekam. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dia akan bisa. Kuncinya kita harus jangan ikut ke mereka. Kita mah anak kecil malah kita yang cadel-cadelan. Ini cucu, ini pandi. Harusnya mandi malah pandi kan kita. Ini pakai celana. Kita harus pakai celana, nah biar mereka ikut ke kita. Justru kita malah ikut ke mereka. Anak siapa? Iya kan begitu. Anak siapa? Ini ucu. Begitu. Harusnya kita malah mendidik mereka. Salah berarti kita melakukan itu. Ya, justru mereka yang harus ngikutin kita. Mereka merekam kita. Sekali lagi, ya. Mereka sekarang gini. Sarjanto sampai dengan saya, usia 2 tahun dulu kita berbeda pasti. Mungkin saya pas 2 tahun itu jalan duluan, ngomong cadel. Sarjanto mungkin jalannya masih esot-esotan atau merangkak, justru ngomongnya udah pinter. Tiap anak itu pasti bakal ada beda-beda psikomotor jalannya. Nah, kita lihat umum tidak bisa aja kita begitu. Walaupun ada di sebagian anak yang sudah bisa. Berarti kita harus total. Nah, ini perhatikan mulut ibu ya. Lihat benar. Karena Rasul juga sekali lagi, ya, penyampaian talaki ini adalah sahih. Karena Rasul juga mendapatkan wahyu itu talakinya itu lebih dari 95%. Ada wahyu melalui mimpi, ada. Ada wahyu melalui isyarat alam, ada. Gemerincing lonceng, ada. Hadis qudsi ada. Ya, tapi yang dominan adalah bagaimana malaikat Jibril mencontohkan. Makanya sekarang guru itu harus sampai jeding ngajarin ke anak itu. Gigit. Iya, biarkan mereka saat itu nggak bisa. Mungkin besok, mungkin lusa. Yang penting tak total. Karena ada memori dari mata mereka masuk ke otaknya. Suaranya begitu. Oh, bu guru itu lagi nyengir begini. Ada ciri khas. Apalagi, kan saya suka mencontohkan. Kita habis makan apa di sini, kangkung ngamai, anak ingat bu guru waktu itu ngajarin ada kangkungnya, ingat itu memori itu, jangan salah. Makanya yang ngajarin ibu-ibu yang bercadar buka, karena harus ngeli, anak harus melihat. Begitu, jangan malu dilihat oleh anak-anak. Ini mah anak-anak melihat begini, ya ini bunyinya ditutup. Karena gurunya ompong, jangan.